Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ilham yang masih belum bisa tertidur pun kini berjalan menuju ke dapur untuk membuat kopi. Setelah membuat kopi dia melangkah pergi ke teras depan. Dia meletakkan cangkir kopi yang dia bawa di meja di teras rumah. Dia mendudukkan dirinya dengan santai di kursi teras tersebut. Entah kenapa beberapa saat setelah dia duduk di kursi tiba-tiba saja dia kepikiran tentang Rani. Dia hanya takut dengan apa yang dia pikirkan beberapa hari ini akan menjadi nyata. Mungkin benar hanya perasaanku saja. Tidak mungkin Rani melakukan hal seperti itu. Dia juga sudah besar, jadi dia pasti tahu mana yang baik atau tidaknya yang dia lakukan. Pikir Ilham saat ini. Tapi tidak memungkinkan hatinya untuk segera membaik karena pikiran positifnya. Aku kenapa sih? Kenapa tiba-tiba saja aku kepikiran Rani lagi? Gumam Ilham yang masih berusaha menepis pikiran buruk tentang adiknya itu, lalu dia meminum kopi yang dia buat tadi. Beberapa menit kemudian Ilham melihat Rani yang baru saja sampai di rumah. "Dari mana kamu?" tanya Ilham yang melihat Rani sudah sampai di rumah. Rani menoleh ke arah sang kakak dan menutupi rasa gugupnya. "Oh, tadi dari ini ngeprint tugas kuliah mas," jawab Rani yang memang dia sengaja membawa beberapa tugas kuliah yang baru saja dia print. Ilham menganggukkan kepalanya dengan paham. Dia percaya begitu saja dengan Rani, karena memang dia melihat apa yang dibawa oleh Rani. "Ran, duduk dulu sebentar boleh?" tanya Ilham yang membuat Rani gugup. "Ada apa ya mas?" tanya Rani sedikit ketakutan. "Mas ingin bicara dengan kamu duduk dulu sebentar bisa? Sebelum masuk ke rumah," ucap Ilham mengulang perkataannya lagi. Rani menganggukkan kepalanya pelan. Lalu dia berjalan pelan menuju kursi yang berada di dekat Ilham. "Seperti yang mas rasakan. Kamu akhir-akhir ini sangatlah berbeda. Kamu seperti bukan Rani yang mas kenal. Apa benar kamu tidak ada masalah atau kamu sebenarnya ada masalah tetapi kamu sembunyikan? Kamu bisa bercerita dengan mas. Jika itu merupakan rahasia untukmu, mas janji akan menjaga rahasia itu," ucap Ilham dengan panjang lebar. Rani kebingungan, dia ingin bercerita, tapi dia takut jika dia tidak bercerita, pastinya Ilham akan tetap curiga dengannya. "Ran," panggil Ilham kala tidak mendengar jawaban dari Rani. Rani dengan tersentak mendengar ucapan Ilham dan dia langsung menoleh ke arah Ilham. "Kok diam?" tanya Ilham yang membuat Rani berusaha menutupi ketakutannya. Tidak ada kok mas, aku tidak memiliki masalah apapun. Hanya tugas kuliah yang harus aku selesaikan agar segera selesai tepat waktu," ucap Rani yang membuat Ilham semakin tidak percaya. "Sumpah, aku jujur mas, tidak ada yang aku sembunyikan sama sekali. Aku harap mas percaya denganku," lanjut Rani berusaha membuat Ilham percaya. "Bukan mas tidak percaya denganmu Ran. Tapi jujur saja, mas merasa bahwa kamu sedang menutupi sesuatu yang mas bahkan semuanya mungkin tidak mengetahui hal itu. Kamu tahu kan bagaimana sikap mas jika ada yang berbohong dengan mas. Jadi mas harap jangan sampai kamu menutupi apapun yang membuat kamu kepikiran sampai-sampai sering melamun seperti itu. Lebih baik bicarakan kepada kita karena kita keluarga. Entah berita yang kamu bawa itu berita baik atau buruk, kita pasti akan berusaha menerimanya jika kamu mau jujur dengan kita." Ucapan Ilham mampu membuat Rani terdiam tak berkutik. "Sekuat itu feelingmu mas?" batin Rani yang menatap Ilham dengan singkat. "Aku pasti akan bercerita dengan keluarga kalau aku merasa tidak mampu untuk mencari jalan keluar masalahku sendiri mas. Jika aku masih bisa memikirkan jalan keluar masalahku, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Lagian dengan cara seperti itu agar pikiranku bisa pecahkan mas," jawab Rani yang sebenarnya disetujui oleh Ilham. Ilham terdiam tidak menjawab. Memang selama ini Rani terbilang anak manja di keluarganya. Takutnya memang jika dia tidak mampu untuk menghadapi masalah yang ada jika tidak ajarkan mulai dari sekarang. Ilham mengangguk pelan menanggapi ucapan Rani. "Ya sudah, kamu bisa masuk ke rumah. Bersih-bersih lalu siapkan barang yang akan kamu bawa untuk pindahan besok," jawab Ilham yang diangguki oleh Rani dengan senang hati. Ilham yang sudah berbicara dengan Rani pun masih merasakan keganjalan dalam hatinya. Kenapa dia masih merasa bahwa Rani sedang berbohong kepadanya? "Aku kenapa sih? Kenapa aku tiba-tiba selalu berpikiran buruk tentang Rani bahkan hingga aku tidak mampu menyangkalnya?" gumam Ilham sembari mengacak-acak rambutnya. Kalut dengan pemikirannya, Ilham bahkan tidak sadar dengan kehadiran Randa yang menatapnya heran. "Kamu kenapa sih mas?"
Kok seperti orang kebingungan begitu? Lagian aku cari di kamar, tidak ada, ternyata malah di luar. Ucap Randa dengan tatap heran melihat Ilham. Ilham menggelengkan kepalanya menanggapi ucapan Randa. Randa pun mengernyitkan dahinya penuh tanya. Kamu jangan bohong ya? Apa ada yang sedang kamu sembunyikan? Tanya Randa mengintimidasi. Aku hanya kepikiran Rani deh. Aku pikir itu hanya pikiranku saja. Tapi tadi aku sudah bicara dengan Rani, tapi aku masih belum lega mendengar jawabannya. Jawab Ilham tidak berbohong. Astaga Mas, sudah berapa kali sih Ibu dan Mas Agam berkata, sudahlah biarkan Rani menjalani kehidupannya sendiri. Toh Rani juga sudah besar, jadi dia pasti mengerti mana yang baik dan mana yang buruk untuknya. Kita sebagai keluarganya hanya bisa memberi nasihat saja. Entah itu didengar oleh Ranu atau tidak, itu urusan Rani sendiri. Ucap Randa yang heran dengan sifat sang suami. Lagian kamu aneh deh. Aku hamil kamu tidak memperhatikanku sama sekali. Sedangkan kepada Rani kamu care banget. Apa jangan-jangan kamu sudah tidak menyayangiku ya? Lanjut Randa yang membuat Ilham gelagapan. Bukan begitu dek maksudnya. Mas tahu kamu butuh perhatian lebih dari Mas. Tapi Mas juga tidak tahu entah kenapa pikiran Mas hanya fokus kepada Rani akhir-akhir ini. Mas janji, Mas akan menepis pikiran Mas tentang Rani dan lebih fokus ke kamu. Kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak ya. Ucap Ilham menenangkan Randa. Ilham takut jika Randa salah paham karena merasa dirinya sudah tidak peduli dengan Randa. Randa hanya menganggukkan kepalanya dengan cemberut. Aku mengerti Mas, Rani itu adikmu. Bahkan saudara perempuanmu satu-satunya. Tapi sikap kamu ke dia itu berlebihan. Kamu yang curigaan dengannya seakan-akan kamu tidak percaya dengan dirinya. Jujur saja jika aku berada di posisi Rani, aku pasti akan marah dan tidak nyaman jika diposesifin seperti itu. Seharusnya kamu cukup percaya saja, tapi jangan pernah berhenti untuk menasihatinya. Ucap Randa memberi pengertian kepada Ilham. Lagian mumpung dia masih muda dan masih sendiri, biarkan dia menikmatinya. Beda halnya dengan kamu. Sekarang kamu sudah memiliki istri dan calon anak, seharusnya kamu bisa fokus dengan istri dan calon anakmu. Jangan biarkan istrimu merasa tidak nyaman denganmu. Itu bisa berdampak bahaya untuk rumah tangga kita. Kamu mau apa yang terjadi denganmu dan Nia terulang lagi? Jika iya, aku bisa mewujudkannya sekarang juga. Lanjutnya yang langsung digelengi kepala oleh Ilham. Aku sangat mencintaimu dek. Tolong jangan bicara seperti itu. Dan aku mohon jangan lakukan itu. Karena kamu dan Nia itu berbeda. Jawab Ilham sembari menatap sendu ke arah Randa. Keesokan harinya Nia dan Chandra memberikan kabar kepada Nio, dan tanpa menunggu lama Nio segera pulang kala mendengar kabar dari kakaknya. Kini mereka bertiga sedang berada di kafe milik Nia dan Nio. Nia, Nio dan Chandra menikmati kopi dan makanan yang disajikan oleh pelayan kafe. Gimana? Apa bukti yang sudah Kak Nia dan Kak Chandra dapatkan selama tidak ada aku di sini? Tanya Nio dengan rasa penasarannya yang besar. Kita mendapatkan hal yang sangat jauh dari perkiraan kita, Nio. Asal kamu tahu, di perusahaan karyawan salah satu penyusup itu, mereka berani mengambil di bagian administrasi. Dan dia mengaku bahwa namanya Pak Budi. Bukankah itu sudah fatal? Ucap Nia yang tidak habis pikir dengan masalah ini. Nio masih setia mendengarkan cerita sang kakak. Dan dia memberikan berkasnya kepada Nia. Lalu kita yang curiga akhirnya memanggil Pak Latif untuk membawa berkas dokumen perusahaan yang dia kerjakan. Dan ya hasilnya sangatlah berbeda. Ucap Chandra menimpali perkataan Nia. Bagaimana ceritanya kalian mendapatkan hal sedetail itu? Tanya Nio yang masih belum begitu mengerti. Jadi begini. Sewaktu kita berada di ruangan Nia, kita mendapatkan tamu yang tidak kita ketahui siapa orang tersebut. Lalu ditanya oleh Nia, siapa namanya dan menjadi staf bagian apa? Dia mengaku bahwa dia bernama Budi dan sedang memegang staf administrasi. Lalu anehnya dia memaksa Nia untuk segera menandatangani berkas tersebut. Pintarnya Nia, dia tidak langsung menandatanganinya. Tetapi awalnya dia memaksa, tapi Nia juga tetap kekeh tidak mau melakukannya secara langsung di hadapan Pak Budi. Cerita Chandra yang membuat Nio mengangguk sedikit mengerti. Kita berdua memanggil Pak Latif dan bertanya apakah ada staf baru yang bernama Pak Budi, tapi Pak Latif berkata bahwa tidak ada staf baru yang bernama Budi. Beberapa menit kita mendengarkan ucapan Pak Latif dan semuanya itu masuk akal.
Lalu kita menyuruh Pak Latif untuk pergi, tetapi kita juga meminta berkas yang dikerjakan oleh Pak Latif ditinggal di ruangan Nia. Dan ya akhirnya berdua membacanya secara detail dan berhati-hati, hingga kita menemukan hal ganjal bagi kita, yaitu sebuah tulisan berisikan merek sebuah produk yang gagal dari sebuah perusahaan yang bernama ANJ Company. Lanjut Chandra yang diangguki oleh Nia. Dan dari situ kita terfikirkan bahwa dana perusahaan kita itu dimasukkan dana perusahaan ANJ untuk mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut. Timpal Nia yang membuat Neo juga ikut berpikir. Nggak, maksudnya kok bisa kalian tahu bahwa tulisan itu adalah sebuah merek produk yang gagal dari perusahaan ANJ itu dari mana? Tanya Neo yang keheranan. Awalnya kita tidak mengetahui hal tersebut, lalu aku berinisiatif untuk mencarinya di Google. Dan ya keluarlah sebuah petunjuk itu. Jawab Chandra yang membuat Neo semakin paham dengan maksudnya. Jadi intinya? Tanya Neo lagi. Kita berdua membutuhkan hacker untuk melacak data perusahaan tersebut sebelum kita dirugikan lebih banyak lagi. Jawab Nia yang membuat Neo terdiam sejenak. Apa yakin kita membutuhkan hacker? Apa kalian sudah mencobanya sendiri? Siapa tahu kita juga bisa membobolnya tanpa bantuan siapapun. Ucap Neo yang sebenarnya dia tidak yakin dengan ucapan sang kakak. Kita sudah mencobanya Neo, tapi kita gagal. Kita tidak bisa membuka file perusahaan yang tertera. Hingga kita menyerah. Jawab Nia meyakinkan Neo. Neo mengangguk paham dengan ucapan Nia. Dia sebenarnya ragu jika harus meminta orang lain untuk membuka file perusahaan tersebut. Masalahnya aku belum begitu kenal dengan dunia hacker kak. Yang aku takutkan jika kita tidak paham akan hal itu yang ada malah menjadi bumerang buat kita. Ucapan Neo membuat Nia dan Chandra menghela nafas lemah. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan selain itu? Tanya Nia yang sudah putus asa dibuatnya. Neo dan Chandra terdiam dan memijat kening mereka secara perlahan. Mereka juga tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang hal itu. Apa yang diucapkan Neo benar. Tapi sisi lain selain itu, kita tidak memiliki jalan keluar lagi. Jawab Chandra. Satu-satunya jalan lagi. Kita bertanya dengan orang tua kita. Kita bertanya tentang perusahaan ANJ itu. Aku yakin mereka pasti sedikit mengerti mengenai fakta perusahaan itu. Lanjut Chandra yang sempat terdiam sejenak. Neo dan Nia mengangguk setuju dengan ucapan Chandra. Oke, sebelum semuanya terlanjur dan malah membahayakan perusahaan, lebih baik kita berjalan sendiri. Kita cari informasi mengenai perusahaan ANJ tersebut, lalu kita gali semua fakta di dalamnya. Tentang siapa pemiliknya hingga alasan perusahaan tersebut bisa mengalami kegagalan produk. Bahkan jika perlu kita gali semuanya hingga karyawan-karyawan yang sempat bekerja di perusahaan itu. Ucap Neo yang sangat menyetujui dengan ide Chandra. Iya, daripada kita salah jalan. Lebih baik berjalan lambat tapi benar-benar melakukan sesuatu yang menghasilkan. Timpal Nia yang diangguki oleh dua orang laki-laki di hadapannya itu. Jadi kita mulai dari nanti jika kita sudah sampai di rumah. Kita tanya ayah dan Om Harry terlebih dahulu. Jika bisa bertanya secara detail apapun itu tentang perusahaan tersebut. Ucap Neo lagi. Setelah itu mereka bertiga terdiam dengan pemikirannya masing-masing yang entah memikirkan apa saja. Apa ada terkaitannya dengan Om Hamdia? Gumam Nia secara tiba-tiba. Kenapa kakak berpikiran tentang Om Hamdi? Tanya Neo yang heran. Bukankah yang menjadi teka-teki masalah perusahaan kita itu Om Hamdi? Lalu tiba-tiba muncul perusahaan ANJ tersebut. Apa Om Hamdi sebenarnya pemilik perusahaan itu atau dia hanya mengalihkan permasalahan kita? Atau bahkan sebaliknya? Jawab Nia yang membuat Neo dan Chandra menatap penuh tanya. Maksud dari kata sebaliknya? Tanya Chandra dengan nada pelan. Jadi begini, yang sebenarnya melakukan keburukan di perusahaan kita itu sebenarnya perusahaan ANJ, tapi mereka melabuhi kita dengan cara membawa-bawa nama Om Hamdi. Lalu sengaja membiarkan kita untuk fokus dengan Om Hamdi, tapi kita lalai dengan masalah yang akan datang dibawa oleh siapapun termasuk perusahaan ANJ ini. Terang Nia membuat kedua laki-laki di hadapannya itu mengerti. Masuk akal. Gumam Neo dan Chandra bersamaan. Jika memang seperti itu tandanya kita tidak bisa membuat tiga pemikiran untuk bergabung menjadi satu. Lebih baik kita bagi saja, masing-masing menghadapi satu masalah agar kita bisa untuk fokus dengan masalah yang lain juga. Tidak hanya satu masalah ini. Ucap Chandra memberi ide.
Apa kita bisa menjamin untuk tidak amburadul jika kita melakukan perpecahan pemikiran seperti itu? Tanya Nio yang membuat Chandra dan Nia terdiam. Ingat, kita baru pertama memegang perusahaan dan baru pertama kali ini kita dihadapkan dengan masalah yang serius. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan gegabah. Lagi pula kita menyatukan pemikiran kita saja, kita masih kalang kabut. Bagaimana kalau kita melakukannya sendiri-sendiri? Apa kita bisa menjamin hal itu akan baik-baik saja? Atau malah akan memperburuk keadaan? Lanjut Nio lagi yang membuat Nia dan Chandra tidak bisa menjawabnya. Tapi jika kita menyatukan pemikiran kita yang ada, kita hanya akan fokus dengan satu masalah, sedangkan kita akan lalai dengan masalah yang lain. Itu bisa membuat kita kebobolan lagi. Ucap Nia lagi. Justru itu, yang kita perlukan bukan menyatukan atau memecahkan pemikiran kita, melainkan kita hanya butuh untuk fokus dan waspada. Intinya kita tidak masalah jika harus menyatakan pemikiran kita. Tapi sisi lain kita juga harus fokus dengan keadaan sekitar. Jawab Nio yang membuat Nia dan Chandra mengerti. Nia dan Chandra mengangguk paham dengan keterangan Nio. Kalian paham kan? Jika iya, mari kita mulai mencari kebenaran tentang perusahaan itu melalui ayah dan Om Harry terlebih dahulu. Lalu kita merencanakan hal-hal lain. Lanjut Nio yang lagi-lagi disetujui oleh Nia dan Chandra. Bersambung.